Jumpa lagi bersama saya Willy The Rooms di suasana yang masih hujan. Di musim hujan ini kita tetap belajar firman Tuhan, tetap di The Sinners Channel. Di dalam suatu perkumpulan, seseorang bertanya kepada saya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah natur manusianya tetap ada atau tidak ada? Lalu disusul dengan pertanyaan kedua yang berkenan dengan pertanyaan sebelumnya. Jika seperti itu, di surga sisa cuman Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sajakah? Mengingat dua pertanyaan tersebut, hal ini tentunya berkenan dengan Duinatur Kristus. Dan saya akan menjawab dari pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Ada satu teori berkenaan dengan kenosis. Bagaimana Kristus, Allah Anak dalam inkarnasinya mengosongkan dirinya. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalimat mengosongkan diri, apa maksud dari kalimat itu? Ketika Allah Anak yang adalah Allah, yang adalah roh adanya, lalu masuk ke dalam dunia, Dia mengambil natur manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia itu harus dengan mengosongkan diri. Pengosongan diri bukan berarti Allah Anak itu berhenti menjadi Tuhan. Pengosongan diri di sini bukan berarti Allah Anak itu meninggalkan natur ilahinya. Bukan berarti juga untuk sementara menahan dirinya supaya tidak menjadi Tuhan. Tidak. Mengapa? Karena yang namanya Allah tidak mungkin pernah tidak menjadi Allah. Yang namanya Allah bahkan tidak mungkin memiliki kerinduan, keinginan, dan kemungkinan untuk berhenti menjadi Allah. Itu tidak mungkin. Allah adalah Allah karena Dia adalah Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Dalam pengakuan iman Kalsedon, dikatakan bahwa natur Allah Anak setelah inkarnasi itu 100% Allah dan 100% manusia. Dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Inkarnasi tidak membuat natur manusia lebih condong, lebih keluar daripada natur ilahinya. Inkarnasi juga tidak membuat natur ilahinya akhirnya lebih daripada natur manusiawinya. Tidak. 100% Allah dan 100% manusia. Maka dari itu, tidak pernah dikatakan dalam inkarnasi tersebut, lalu Allah Anak berhenti menjadi Allah. Dalam pertanyaan kedua, yang menarik ini, apakah di surga lalu tidak ada Allah lagi karena Allah sudah turun? Saya tidak percaya akan hal ini. Saya percaya Allah Anak itu tetap adalah Allah, dan Dia omnipresent, ada di mana-mana. Di dalam natur manusianya,
dia hanya localized, yang artinya ada di dalam bumi ini, bahkan hanya di dalam tanah Palestina itu sendiri. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kalimat melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri itu dijelaskan dengan cara apa dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah divine mathematics. Ini subtraction. Mengosongkan diri, mengurangi diri dengan cara menambahkan sesuatu yang tidak seharusnya dia miliki. Dia mengosongkan dirinya dengan menambahkan sesuatu, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Di sini kita jangan salah mengerti mengenai konsep kenosis ini. Pengosongan diri daripada Allah Anak bukan dengan dia membuang sebagian natur dia, atau meninggalkan, atau juga mencopot sebagian natur ilahi dia, tetapi dengan menambahkan sesuatu yang baru. Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana ketika Yesus sudah naik ke surga? Apakah natur manusianya tetap ada? Mari kita bandingkan terlebih dahulu setelah Yesus bangkit dari kematian. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia memiliki tubuh kebangkitan yang baru. Dan sifat tubuh kebangkitan tersebut adalah sifat tubuh yang masih materi seperti ini. Bukan tubuh yang kelihatannya saja seperti tubuh. Ada orang yang salah mengerti dan menyatakan bahwa Yesus ketika bangkit itu cuma kelihatan memiliki tubuh karena dia bisa menembus tembok dan sebagainya. Maka kebangkitan tubuh dia bukanlah kebangkitan tubuh materi. Ini adalah salah. Kenapa salah? Karena Alkitab mengatakan ini suatu hal yang salah. Mari kita buka Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Inilah natur tubuhnya. Tubuh kebangkitan Kristus masih berdaging dan ada tulangnya. Jadi masih ada tubuh materi tersebut. Walaupun tubuh kita pasti akan berbeda dengan tubuh kebangkitan, tapi bukan berarti bahwa tubuh kebangkitan itu bukan tubuh yang memiliki sifat materinya. Dengan tubuh semacam demikianlah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini penting. Mengapa? Kalau Yesus naik ke surga lalu membuang tubuhnya tersebut, kita, orang Kristen, akan berpikir bahwa tubuh itu tidak penting. Dan itu tidak alkitabiah. Justru karena tubuh demikian penting, ketika Yesus inkarnasi, dia memakai tubuh. Dia mengambil rupa manusia, natur manusia. Ketika dia dibangkitkan, tubuh dia diberikan tubuh kebangkitan.
Ketika dia naik ke surga, dia naik ke surga di dalam tubuh kemuliaan tersebut. Ini membuat kita akhirnya mengetahui satu hal. Suatu hari kita juga akan mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut. Ada orang-orang yang sudah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi pada saat ini. Tapi iman kita adalah iman yang menuju ke depan. Kita sekarang tidak bisa melihat tubuh mereka saat ini, tapi iman kita sudah melihat ke depan, di mana kita akan bersekutu kembali di dalam tubuh itu. Itu adalah sukacita yang besar. Jadi, natur manusia itu tetap ada. Maka Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Itu bukan cuma inkarnasi saja. Tapi sekarang ini, saat ini, dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Di sini dia adalah God-man. Istilah God-man dalam teologi adalah Tuhan dan manusia. Bersyukurlah karena natur tersebut ada di surga, sehingga berimplikasi berkenan dengan perjamuan kudus dan sebagainya. Ini adalah pengajaran ortodok yang kita terima, pengajaran yang turun-temurun di sepanjang zaman.